Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul nasib di kekekalan, ya. Saudara-saudara, kata takdir sudah tidak asing bagi telinga kita, bahkan akrab di mulut banyak orang di sekitar kita. Menanggapi suatu realita yang dialami seseorang, maka biasa menggunakan kata ini, ya. Kata takdir dalam pemahaman umum biasanya mendapat isi atau dimengerti sebagai penentuan ilahi. Kata takdir biasanya disejajarkan maknanya dengan kata nasib. Kata takdir sangat populer di lingkungan orang-orang beragama karena kata ini bertalian dengan oknum, ya, yang diakui sebagai yang berkuasa menentukan apa yang terjadi atas hidup masing-masing individu manusia secara mikro dan atas alam semesta ini secara makro. Oknum yang menentukan segala peristiwa dalam kehidupan tersebut adalah Tuhan. Dalam hal ini mereka mempercayai, ya, segala sesuatu telah ditentukan atau ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga di balik kata takdir diisyaratkan jelas, ya, adanya penentuan ilahi dalam setiap kejadian atau peristiwa. Jadi takdir itu dimengerti sebagai penentuan suatu peristiwa atau kejadian yang berlangsung di dalam kehidupan seseorang atau berlangsung di dalam hidup manusia berdasarkan kedaulatan, kebebasan kehendak dan kebijaksanaan Tuhan yang mutlak dan absolut. Dalam hal ini Tuhan dipandang sebagai penyusun takdir atau segala sesuatu, baik yang hidup apalagi bagi benda mati. Tidak ada yang luput dari penentuannya. Maka memahami pengertian takdir, pada umumnya orang berasumsi, ya, bahwa manusia tidak memiliki kedaulatan sama sekali dalam menentukan keadaan hidupnya. Sebab Tuhan telah mempersiapkan segala kejadian yang akan dialami atau dilaluinya di dalam hidup. Jadi manusia hanya menerima saja yang disediakan baginya. Bahkan surga atau neraka pun Tuhan yang menentukan. Pemahaman seperti ini pada akhirnya bisa membangun pandangan bahwa pertimbangan rasio manusia untuk untuk mengambil sebuah keputusan menjadi sia-sia atau tidak diperlukan. Akhirnya anjuran untuk menemukan peran dan tempat di hadapan Tuhan menjadi panggilan untuk percaya dan menerima saja setiap peran yang ditemukan secara otomatis. Dengan demikian manusia juga tidak perlu memiliki integritas dan personalitasnya sendiri. Ini pandangan yang salah. Ini pandangan yang sangat keliru. Sebab sesungguhnya manusia adalah makhluk yang harus menuai apa yang ditaburnya. Seperti dikatakan oleh Roma 14 ayat 12, Galatia 6 ayat 7, dan 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Maka sejatinya adalah satu hal yang sulit dimengerti kalau seseorang menerima konsep takdir, sementara juga menyerukan pertobatan dan berbagai panggilan serta seruan untuk hidup di jalan Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan sebagai makhluk yang berkehendak bebas. Apakah kita bisa menutup mata terhadap realitas adanya pilihan tersebut? Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan melarang manusia pertama untuk tidak makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, tetapi Tuhan tidak menyembunyikan pohon tersebut. Ya, sejatinya hal tersebut merupakan sinyal yang jelas akan adanya kebebasan memilih. Di dalamnya Tuhan menghargai keputusan yang diambil oleh manusia, baik benar maupun salah, baik penurutan maupun pemberontakan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa manusia harus menentukan keadaannya sendiri, khususnya menyangkut keselamatan
kekalnya. Hal ini akan membuat seseorang menyikapi hidup dengan sikap dewasa dan bertanggung jawab. Hidup adalah perjuangan antara membawa diri kepada kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Inilah resiko kehidupan bagi manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian 1:26-27 menuturkan seperti itu. Jadi keserupaan tersebut juga menyangkut kehendak bebas kita semua, kehendak bebas manusia. Ya. Pandangan salah di atas dapat melahirkan pemikiran bahwa manusia hanya menjadi objek, bukan subjek. Konsep takdir seperti itu tidak benar. Sikap ini sebenarnya justru merupakan sebuah sikap menciderai Allah. Memang harus diakui adanya takdir mati yang harus kita terima sebagai penentuan Allah. Misalnya, ya, takdir mati yang dimaksud adalah ketika manusia lahir dengan jenis kelamin, ya, atau dengan keberadaannya di dalam satu suku atau bangsa, atau kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Itu yang dimaksud dengan takdir mati, ya. Jadi merespon penentuan yang tidak dapat diubah dan dibatalkan ini, kita harus bersikap positif, ya. Dalam hal ini kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa porsi yang Tuhan berikan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan saya adalah penerjemahan kedaulatan Allah yang bijaksana, adil, dan dapat dipercayai. Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan bagian kita yang dipandang Tuhan cocok untuk masing-masing kita. Dalam kedaulatannya yang sempurna, Allah telah menentukan bagian kepada masing-masing individu. Ya, masing-masing individu bukan harus menerima saja, tetapi juga mengucap syukur, sebab Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan sesuatu. Sedangkan takdir hidup maksudnya adalah keadaan seseorang yang bisa diubah atau dikembangkan demi kemajuan positif kehidupan masing-masing individu, dan terutama bagi kemuliaan Tuhan. Takdir hidup ini bisa dikategorikan sebagai nasib yang tidak permanen, artinya bisa diubah. Bapak, Ibu, dan saya tidak dapat menolak terlahir dari keluarga miskin, tetapi Bapak, Ibu, dan saya bisa mengubah kemiskinannya menjadi kaya apabila Bapak, Ibu, dan saya rajin, giat, bekerja, dan jujur. Maka dari itu, dalam hal ini peran manusia itu sendiri sangat menentukan keadaannya atau nasibnya. Galatia 6 ayat 7 mengatakan demikian, ya. Jadi terutama nasib kita di kekekalan. Maka sekaranglah waktunya untuk kita membenahi diri kita, ya, membenahi agar kita ikut layak dimuliakan di kerajaannya. Dan itu semua dapat dimulai dari sekarang. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.